Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sempatkan untuk mengikuti sosialisasi pengisian refleksi kompetensi. Nah, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh para narasumber yang memang mengembangkan aplikasinya, kemudian yang mengembangkan juga eh, kontennya, kemudian dari segi aplikasinya. Ya, pengawas-pengawas ya di lingkungan Bapak Ibu sekalian yang mengenal supaya apa? Supaya sejak dini Bapak Ibu sekalian bisa mengisi ya refleksi kompetensi ini. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Arini Srinita. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan panduan teknis pengisian refleksi kompetensi beserta juga mungkin nanti ada sedikit eh, informasi terkait dengan substansi terkait dengan refleksi kompetensi pengawas sekolah. Nah, mungkin di sini tertulis untuk pengguna kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi mungkin sebagai informasi juga Bapak Ibu, selain untuk pengawas sekolah, refleksi kompetensi ini juga bisa digunakan oleh kepala sekolah nantinya. Hanya saja ada sedikit yang berbeda untuk pengawas sekolah karena seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ulfa dan Pak Dir Kasiman bahwa refleksi kompetensi pengawas sekolah ini nantinya bisa terintegrasi dengan pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Ya, jadi ini adalah tampilan begitu ya Bapak Ibu dari fitur refleksi kompetensi. Jadi nantinya akan ada 3 kompetensi yang bisa direfleksikan berdasarkan per Dirjen GTK terkait dengan model kompetensi pengawas sekolah. Selanjutnya. Ya, refleksi kompetensi ini merupakan dukungan teknologi. Fiturnya adalah dukungan teknologi bagi pengelola sekolah untuk mengenal kompetensi diri sesuai dengan model kompetensi pengelola sekolah pada Perdirjen GTK 7328/2023 terkait dengan model kompetensi pengelola sekolah. Nah, jadi refleksi kompetensi ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh laporan dari Bu Ulfa dan juga dari Pak Dir Kasiman bahwa refleksi kompetensi ini dapat membantu Bapak Ibu pengawas sekolah untuk menentukan prioritas dalam merencanakan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan tentu saja berdasarkan dengan model kompetensi yang ada sehingga Bapak Ibu juga bisa mengukur begitu ya sampai di mana kompetensinya sebagai pengawas sekolah apakah sudah sesuai dengan model kompetensi yang ada. Nah, selanjutnya tujuan refleksi kompetensi ini yang pertama adalah supaya Bapak Ibu, kepala sekolah dan pengawas sekolah bisa mendapatkan profil kompetensi yang menjadi basis pengembangan kompetensi berkelanjutan. Salah satunya yang ada di pengelolaan kinerja dan juga nantinya datanya juga bisa digunakan sebagai acuan oleh Bapak Ibu dari BBGP dan BGP dan juga Dinas Pendidikan untuk kemudian melakukan pengembangan kompetensi bagi Bapak Ibu, kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi di sini ya Bapak Ibu bahwa pengisiannya ini tidak wajib, namun kami sangat menganjurkan agar Bapak Ibu pengawas sekolah bisa membuat rencana pengembangan kompetensi ini di awal tahun berdasarkan hasil refleksi kompetensi. Nah, rencana pengembangan kompetensi ini bisa dibuat di fitur pengelolaan kinerja yang nanti diisi di bulan Januari saat melakukan perencanaan SKP begitu ya. Nah, manfaatnya diantaranya adalah Bapak Ibu pengawas sekolah bisa mendapatkan profil kompetensi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat gitu ya area kekuatannya itu di mana, kompetensi mana yang kuat gitu ya, atau mungkin sudah kuat semua itu juga akan lebih baik dan mana yang perlu dikembangkan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu pengawas sekolah bisa mendapatkan rekomendasi pembelajaran dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil refleksi. Nah, apabila semua kompetensinya sudah baik gitu ya, apa yang harus dilakukan, apalagi yang harus dikembangkan. Nah, ini nantinya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rekomendasi prioritas kontribusi dan area pengembangan diri yang lebih sesuai kebutuhan. Jadi mungkin kalau misalnya sudah baik semua, mungkin Bapak Ibu bisa berkontribusi berdasarkan kekuatan dari kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Itu. Nah, selanjutnya. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu berdasarkan dari Perdirjen GTK 7328 tahun 2023 yaitu ada eh, kompetensi sosial, kepribadian, dan juga profesional. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya bisa diukur melalui refleksi kompetensi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat kompetensi sosialnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa, profesionalnya seperti apa. Masing-masing bisa dilihat setelah Bapak Ibu mengerjakan 15 soal gitu ya di masing-masing kompetensi. Jadi di sosial ada 15, di kepribadian ada 15, dan di profesional juga ada 15. Dan itu bisa dilakukan
secara berkala, tidak harus dalam satu waktu, tapi kami mengharapkan Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikannya sebelum Bapak Ibu melakukan perencanaan kinerja di pengelolaan kinerja. Gitu. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini adalah alur integrasi refleksi kompetensi pengawas sekolah di pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Jadi, mulai bulan Januari, pengawas sekolah akan melakukan pengelolaan kinerja melalui guru.kemdikbud.go.id garis miring pengelolaan kinerja seperti guru dan kepala sekolah di tahun 2024 gitu. Nah, refleksi kompetensi ini nanti terintegrasinya seperti apa Bapak Ibu. Jadi, nanti jika Bapak Ibu sudah mengerjakan ketiga kompetensi di refleksi kompetensi ini, jadi misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan ya dari kompetensi sosial, kepribadian dan juga profesional begitu ya, dan sudah keluar hasil refleksinya. eh, Nanti hasil refleksi itu akan muncul di halaman pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja Bapak Ibu pengelola sekolah gitu. Nah, mungkin bisa diekspektasikan jika Bapak Ibu menyelesaikan hari ini gitu ya, misalnya, nah di 1 kali 24 jam setelah itu eh, hasil dari refleksi kompetensi Bapak Ibu akan muncul di pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Dan mungkin yang perlu diingat juga ya Bapak Ibu, karena ini sifatnya tidak wajib, tapi kami sangat menganjurkan sehingga hasil dari refleksi kompetensi ini tidak berpengaruh gitu ya Bapak Ibu terhadap predikat kinerja atau penilaian dari pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Ini hanyalah sebagai alat bantu bagi Bapak Ibu untuk merencanakan pengelolaan kinerja nantinya gitu. Jadi mungkin kalau dulu bingung gitu ya kayak pengembangan kompetensinya saya harus merencanakan apa ya. Nah, dengan ada refleksi kompetensi ini sudah langsung otomatis terisi gitu ya. Bapak Ibu tinggal memilih indikator mana yang mau ditekankan pengembangannya begitu ya. Nah, itu tinggal memilih saja gitu. Jadi tidak perlu pusing-pusing memikirkan gitu ya yang mana yang mau dipilih karena sudah terrefleksikan dari hasil refleksi kompetensi Bapak Ibu dan tentu saja rencana pengembangan kompetensinya jadi lebih sesuai dengan kebutuhan kompetensi Bapak Ibu. Begitu. Nah, selanjutnya. Nah, aksesnya dari mana? Nah, jadi sebenarnya ini aksesnya bisa dari next. Jadi ini bisa diakses oleh kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Nah, slide selanjutnya. Nah, jadi bisa diakses melalui platform Merdeka Mengajar yang dibuka melalui Gawe Android atau Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui situs guru.kemdikbud.go.id yang nanti Bapak Ibu bisa masuk melalui situs tersebut dan memilih fitur refleksi kompetensi. Nah, selanjutnya mungkin bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah login gitu ya ke PMM atau mungkin sebelumnya seharusnya sih kalau sekarang mungkin kalau Bapak Ibu sudah melakukan penilaian sebagai tim kerja untuk kepala sekolah sudah mengakses gitu ya PMM. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi di login saja menggunakan akun belajar ID dari Bapak Ibu pengawas sekolah yang @dinas.belajar.id gitu ya yang didapatkan dari Tintendik. Nah, ini masuk saja ke bisa melalui tadi guru.kemdikbud atau bisa melalui aplikasi di gawai Android Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, next. Nah, ini jadi nanti login saja menggunakan email akun belajar ID Bapak Ibu sekalian dan kemudian next. Nah, nanti memilih fitur refleksi kompetensi ini. Jika Bapak Ibu sudah memilih fitur refleksi kompetensi, nanti kemudian akan terbuka halaman refleksi kompetensinya. Nah, halaman selanjutnya. Nah, cara mengerjakan refleksi kompetensinya seperti apa? Nanti ketika sudah ngeklik gitu ya ikonnya. Nah, ini bisa ke halaman selanjutnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang pertama kali bisa dilakukan adalah mengecek data diri sebelum mulai mengerjakan gitu ya. Jadi diperiksa dulu data dirinya, nama, NIP, kemudian satuan pendidikan, nama lembaga, maaf kalau pengawas sekolah, nama lembaga, kemudian perannya apakah sudah betul sebagai pengawas sekolah dan juga jenjang jabatan. Nah, jika data sudah benar, silahkan untuk mengklik data sudah benar. Lanjut. Kemudian, jika data sudah benar dan Bapak Ibu berhasil masuk ke halaman refleksi kompetensi, nanti Bapak Ibu akan melihat tiga jenis kompetensi, yaitu yang pertama ada kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih gitu ya, memilih dulu mana yang mau dikerjakan. Mau kepribadian dulu bisa, mau sosial dulu boleh, atau profesional juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi diklik mulai, kemudian lanjut ke saran pengerjaan. Ini mungkin boleh di bagian ini bisa dicermati terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu prinsip pengisiannya gitu ya seperti apa. Jadi eh, nanti kemudian Bapak Ibu juga melihat gitu ya kompetensi kepribadian ini akan mengukur apa saja gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke saran pengerjaan selanjutnya.
Kemudian Bapak Ibu bisa melihat begitu ya, apa saja yang harus diperhatikan saat mengisi refleksi kompetensi, kemudian klik mulai. Nanti akan mulai muncul pertanyaan pertanyaan pertama dan kemudian sampai 15 pertanyaan kemudian gitu ya. Jadi klik mulai, kemudian Anda sudah menemukan pertanyaan, terus bacalah dengan seksama ya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan ini nanti bentuknya seperti paragraf begitu. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih. Jadi ini mungkin tidak ada jawaban yang benar atau salah ya, tapi yang paling sesuai saja menurut Bapak Ibu pengawas sekolah sekalian gitu. Nah, kemudian klik simpan dan lanjut dan perlu diperhatikan bahwa Anda tidak dapat kembali lagi ke pertanyaan ini dan jawaban yang sudah disimpan tidak dapat diubah lagi. Jadi kalau misalnya sudah klik simpan dan lanjut tidak bisa kembali lagi ya Bapak Ibu gitu. Jadi mohon untuk diperhatikan gitu ya soalnya sehingga jawabannya yang dipilih memang yang paling tepat gitu ya atau yang memang paling Bapak Ibu yakini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nah, jika sudah menyelesaikan 15 pertanyaan, jadi dalam kompetensi itu jika sudah ke-15-nya diselesaikan, Bapak Ibu bisa klik ya kumpulkan dan klik saya mengerti, begitu ya. Nah, jika sudah keduanya sudah dilakukan, mungkin bisa ke step selanjutnya. Nah, jadi nanti akan muncul nih di halaman utama refleksi kompetensi Bapak Ibu nih misalnya memilih kompetensi kepribadian dulu ya yang dilakukan. Nah, itu sudah ada tanda bahwa selesai begitu. Nah, Bapak Ibu nanti dapat melanjutkan kembali untuk kompetensi lainnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa misalnya nih udah ngisi 15 pertanyaan gitu ya, mau dilanjutin nanti malam atau mau dilanjutkan besok lagi gitu. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini nanti bisa dilanjutkan sampai Bapak Ibu menyelesaikan ketiga kompetensi gitu. Nah, apabila sudah menyelesaikan semua kompetensi, Anda dapat mendapatkan hasil refleksi. Jadi hasil refleksinya ini baru akan muncul ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan ketiga kompetensi gitu ya. Jadi klik periksa untuk melihat hasilnya. Jadi nanti akan muncul nih yang di bawah pelajari hasil refleksi. Selamat hasil refleksi sudah tersedia dan Bapak Ibu bisa klik periksa begitu. Nah, jika klik periksa, apa yang akan muncul selanjutnya? Melihat hasil refleksi kompetensinya seperti apa? Mari kita lihat. Next. Nah, seperti ini. Mungkin kira-kira Bapak Ibu yang nanti akan bisa dilihat oleh Bapak Ibu ya, jika semuanya sudah muncul gitu ya. Nanti akan muncul nih di paling atas, mantap, kompetensi Anda di atas rata-rata ini jika semuanya mungkin sudah baik gitu ya. Nah, ini nanti akan muncul gitu di masing-masing kompetensi akan seperti apa gitu. Terus nanti mungkin di kepribadian sudah baik semua, di sosial sudah baik gitu ya. Nah, nanti kalau diklik lagi, nanti Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, indikator mana kiranya yang masih perlu ditingkatkan atau indikator mana yang sudah baik gitu. Atau bisa saja semua indikator sudah baik gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini gitu. Nah, selanjutnya klik lihat detail untuk melihat detail indikator gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik gitu ya untuk lihat detail indikatornya. Tadi kan bisa diklik kompetensinya, klik lagi lihat detail. Nanti di situ Bapak Ibu akan bisa melihat gitu ya levelnya tuh udah seberapa gitu. Mungkin udah 5 out of 5 gitu, udah 5 dari 5 gitu ya Bapak Ibu. Itu artinya sudah baik gitu. Nah, ini nanti akan muncul rekomendasi kontribusinya. Misalnya dalam indikator kematangan moral, emosi dan spiritual dan berperilaku sesuai dengan kode etik, ini Bapak Ibu bisa berkontribusi apa nih kalau semua sudah baik, misalnya menggerakkan komunitas belajar atau menulis tentang praktik baik dan hal-hal lainnya gitu. Nanti bisa dibaca ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan, udah mendapatkan hasil refleksi kompetensinya gitu. Nah, slide selanjutnya. Ya, jadi ini tadi tampilannya gitu ya, kira-kira eh, kok kontribusinya, rekomendasinya seperti apa nih, seperti ini, dan kontribusi ini tidak harus dilakukan di PMM, tapi bisa dilakukan sesuai dengan rekomendasinya saja gitu ya, bisa dilakukan di luar platform, bisa dilakukan di mana saja gitu ya, selama sesuai gitu ya dengan rekomendasi yang ada di sini, begitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah halaman contoh apabila pengguna mendapatkan rekomendasi belajar yang bisa didapatkan dari cerita praktik dan pelatihan mandiri yang dapat dipelajari. Jadi ini misalnya nih levelnya masih 3 dari 5 gitu ya. Bapak Ibu masih perlu meningkatkan indikator ini, indikator profesionalnya gitu ya. Nah, ini ada rekomendasi Bapak Ibu bisa mengembangkannya lewat mana gitu. Bisa melalui cerita praktik, bisa melalui video inspirasi, atau bisa juga melalui pelatihan mandiri, atau Bapak Ibu juga bisa mengembangkan dari pelatihan atau hal-hal di luar platform gitu. Jadi ini hanya sebagai penanda gitu ya bahwa Bapak Ibu masih perlu mengembangkan di indikator ini gitu. Selanjutnya, nah, informasi seputar refleksi kompetensi ini dapat diakses di s.id refleksi kompetensi KSPS. Mungkin bisa diingat R-nya besar, K-nya besar, dan KSPS-nya besar semua ya Bapak Ibu. Jadi biar enggak
salah link gitu ya. Jadi s.id, R-nya besar, refleksi, kompetensinya K-nya besar, dan KSPS. Ini paket informasinya ada di sini, baik itu video tutorial, baik itu panduan teknis yang tadi saya paparkan, semuanya ada di sini. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang sudah bisa mulai membuka paket informasinya untuk kemudian mendalami lebih lanjut terkait dengan refleksi kompetensi. Mungkin sekian Bapak Ibu terkait dengan panduan teknis dan sedikit terkait dengan substansi dari refleksi kompetensi pengelola sekolah dari saya. Terima kasih.